Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man qala fi hadithih Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Saya Al-Faqir Ahmad Jamzuri Saud SPD selaku mudir Rumah Tahfidz Al-Quran Baitul Amal atau RTQ Baitul Amal. Pada pagi yang penuh dengan berkah ini, Al-Faqir menyapa kepada kaum muslimin wal muslimat, para pecinta Al-Quran, dan juga para santriwan santriwati Rumah Tahfidz Baitul Amal. Bersyukur kepada Allah bahwa Rumah Tahfidz Al-Quran Baitul Amal atau RTQ Baitul Amal kini sudah sampai pada perjalanannya pada 1 tahun atau disebut dengan hari lahir yang pertama. Kita bersyukur kepada Allah di mana dalam perjalanannya Rumah Tahfidz Al-Quran Baitul Amal ini dengan support dan juga dukungan dari kaum muslimin wal muslimat, terutama di perumahan Taman Marselia, para orang tua kami, para sesepuh, tokoh masyarakat, dan terutama Ketua Yayasan Masjid Baitul Amal Bapak Sigit Sanyoto dan staf-stafnya, Ketua DKM Baitul Amal dan jajarannya, dan para jamaah Rumah Tahfidz Al-Quran Baitul Amal. Dalam perjalanannya 1 tahun ini, alhamdulillah telah berhasil membuat para generasi kita yang merupakan alumni dari TPQ Baitul Amal. Mereka kemudian kami arahkan, kami bimbing, kami didampingi oleh para muhafidz-muhafidhah, para penghafal Al-Quran yang memiliki sanad, para hafidz, para penghafal Al-Quran 30 juz, antara lain Al-Mukarram Kiai Muhammad Mutahar Al-Hafidz, Al-Mukarram Kiai Jamal Ghaffar SPD Al-Hafidz, dan juga didampingi oleh para muhafidz-muhafidhah yang lain. Alhamdulillah selama 1 tahun ini beberapa jenjang sudah kita dapat lihat mereka para santriwan santriwati telah berhasil menghafalkan antara lain jenjang pertama juz 30 atau disebut dengan juz amma. Mereka sudah hafal, sudah kita uji, luluskan. Kemudian pada jenjang kedua, putra putri kita santriwan santriwati program tahfidz ini mereka menghatamkan atau menamatkan jenjang yaitu surah-surah munjiat, surah-surah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah untuk diperbanyak, untuk diamalkan harian. Antara lain surah Al-Kahfi, surah Yasin, Al-Waqiah, Ar-Rahman, Ad-Dukhan, As-Sajdah, Al-Mulk. Itu alhamdulillah mereka sudah hatam di luar kepala sejauh yang selama ini kami uji mereka. Dan berikutnya jenjang ketiga, mereka sebagian sudah memulai menghafal dari juz awal surah Al-Baqarah. Alhamdulillah bahkan pada detik ini sudah ada yang hampir menamatkan juz 1. Kaum muslimin wal muslimat, kenapa kita perlu mendukung dan memotivasi putra-putri kita agar menghafal Al-Quran? Antara lain adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah Al-Bahili bahwa Rasulullah telah bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini masuk kategori hadis sahih. Ini mengandung motivasi agar kita selalu belajar Al-Quran, terutama putra-putri kita, agar kita arahkan agar mau belajar Al-Quran. Karena bagi orang yang sudah mahir baca Al-Quran, kemudian mendawamkannya, dibaca setiap hari,
kemudian mengamalkan isi kandungannya, maka ada sebuah kebahagiaan. Allah memberikan persembahan atau hadiah nanti kelak di akhirat, yaitu orang yang menjadi ahli Al-Quran, orang yang hari-hari belajar Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, itu kelak di akhirat ia akan kedatangan tamu yang mulia, tamu agung, yang tidak lain tidak bukan adalah Al-Quran, yang kedatangannya itu untuk memberikan syafaat atau pertolongan, di mana sama-sama kita sadari, sama-sama kita ketahui situasi kelak waktu itu di akhirat situasinya begitu luar biasa. Begitu beruntung orang-orang yang menjadi ahli Al-Quran ini, karena akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Al-Quranul Karim. Kaum muslimin wal muslimat, padahallah yang pertama ini Al-Fakir sebagai mudir hanya ingin meminta ziyadah doa, meminta dukungan support agar mana di dalam kami menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar tahfidz di lembaga RTQ Baitul Amal ini, kiranya Allah berikan kesehatan lahir batin, keselamatan, kenyamanan, sehingga kiranya kami semuanya bisa menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif, di mana para santri semakin hari semakin nyaman, semakin semangat, dan mereka bisa lebih mampu meningkatkan produktivitas mereka dalam menghafal Al-Quran. Kalau tahun pertama saja sudah kita dapatkan putra-putri kita dari nol, sehingga sekarang bisa hafal juz 30, bisa hafal surah-surah munjiat yang tadi saya sampaikan, ya, surah-surah yang itu bahkan menjadi sesuatu yang menjadi bacaan rutin. Rasulullah dalam sebuah riwayat, beliau tidak tidur setiap malam sebelum beliau membaca surah Al-Mulk yang jumlahnya 30 ayat, sebelum beliau membaca surah As-Sajdah yang jumlahnya 30 ayat. Itu kalau putra-putri kita hafal, maka akan lebih mudah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah setiap malamnya. Apalagi juga ada riwayat tentang fadilah surah Yasin apabila dibaca tiap malam, dan seterusnya. Surah Al-Kahfi dibaca pada hari Jumat. Itu putra-putri kita alhamdulillah sudah hafal, sehingga suatu saat ketika mungkin ada kesempatan atau diberi kesempatan menjadi imam sholat subuh, maka putra-putri kita di sini sudah bisa mengimami dengan membaca surah As-Sajdah, yang mana itu memang menjadi sunnah muttaba'ah dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, mohon izin kami melaporkan bahwa saat ini di tahun pertama RTQ Baitul Amal mendapatkan amanah dari para orang tua wali santri 29 anak, terdiri putra dan putri, yang mereka alhamdulillah dalam perencanaan dan dalam kenyataan mereka bisa merealisasikan apa yang kami canangkan, yang tadi mereka sudah memiliki kompetensi yang luar biasa. Untuk di Kota Batam, hal ini patut kita banggakan, di mana putra-putri kita yang hari-harinya sibuk, hari-harinya padat kegiatan sebagai generasi milenial, ternyata di luar dugaan mereka ternyata mampu hafal di luar kepala juz 30, surah-surah munjiat, dan saat ini sedang menyelesaikan juz 1 dan seterusnya. Dalam rangka Harlah ke-1 RTQ Baitul Amal, kami atas nama mudir RTQ Baitul Amal, atas nama para muhafidh-muhafidhah dan keluarga besar RTQ Baitul Amal di bawah Yayasan Masjid Baitul Amal, menyatakan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengajak kepada kaum muslimin wal muslimat di Kota Batam khususnya, dan kaum muslimin wal muslimat di seluruh Indonesia, mari kita kiring putra-putri kita untuk menjadi generasi Qurani, menjadi para penghafal Al-Quran, yang di samping ia nanti akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Para penghafal Al-Quran ini juga dalam hadis yang lain diriwayatkan, yaitu mangqara Al-Quran fastadharahu wa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannah. Siapa yang belajar Al-Quran, kemudian mahir baca Al-Quran, kemudian
fastadharahu, menghafalkannya sampai khatam 30 juz'an di hadapan gurunya, sehingga ia memiliki sanad. Kemudian ia dimudahkan mengamalkan isi kandungannya, menghalalkan yang di Al-Quran halalkan, mengharamkan yang Al-Quran haramkan. Maka janji Allah, adkhulahu jannata, ia akan dimasukkan ke dalam surganya. Ternyata kaum muslimin wal muslimat tidak cukup di situ apresiasi Allah kepada para penghafal Al-Quran. Setelah ia dimasukkan ke dalam surga, wa syafa'ahu bi asratin min ahli baitihi qad wajabat lahun nar. Allah ternyata memberikan kunci, memberikan syafaat, namanya izin syafaat. Para penghafal Al-Quran yang Allah masukkan ke dalam surga ini, Allah berikan izin, memberikan syafaat, pertolongan bi asratin min ahli baitihi, dari 10 anggota keluarganya, qad wajabat lahun nar, yang sebenarnya lah ahli neraka. Kaum muslimin wal muslimat, begitulah keutamaan fadilah seorang yang menghafal Al-Quran. Maka betapa beruntungnya para orang tua yang dikaruniai oleh Allah memiliki putra putri yang hafal Al-Quran. Demikian pengantar kami dalam Harlah ke-1 RTG Baitul Amal tahun 2021 ini. Semoga Allah memberkahi kita semuanya dengan barokah Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmata wa busra wa shifaa. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجعله